Bu Dina? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bu Dina? Alhamdulillah, luar biasa, Sehat, dahsyat. sehat ya Masya Allah. Ya. Itulah clue kita. Alhamdulillah luar biasa dahsyat. Insan magnet rezeki selalu dahsyat, selalu alhamdulillah, selalu luar biasa. Baik, hari ini cuaca bagaimana Bu Dina di Pekanbaru? Alhamdulillah mengikuti suasana hati ke Pak Agus Masya Allah. juga dahsyat. Berdinar-dinar ya? Iya, berdinar-dinar selalu. Dinar-dinar suasana hatinya. Ya, sahabat semua, Bu Dina ini baru pulang dari Bali dan Lombok ya Bu Dina ya. Siap, ya Merasakan Ustaz. salah satu keajaiban yang mengantarkan Bu Dina sampai di Lombok. Sampai di Bali tentunya ya. Sebelum sampai ke sana, saya mau tanya dulu nih. Bu Dina kenal ilmu magnet rezeki sudah berapa lama Bu? Lebih kurang sudah 4 tahun itu Pak Agus. 4 tahun ya. Jadi 4 Bu tahun. Dina ini salah satu CTMR, salah satu personal coaching terutama di Yes. ya di Quranic Immunity. Jadi beliau ini luar biasa membina, mendampingi banyak sahabat di Pekanbaru ya Bu Dina ya, Ya, sehingga Insya Allah. sehingga bisa mendapatkan keajaiban. Mungkin bukan hanya itu aja, tapi karena Bu Dina menata hatinya, mempraktekkan ilmunya, tahu-tahu ujuk-ujuk mak bedunduk dapat kabar berangkat ke Bali dan Lombok. Begitu ya Bu Dina ya. Iya, benar sekali. Iya. Baik, tidak berlama-lama, mari kita kosongkan gelas kita, kita dengarkan keajaiban yang dialami dari mulai kenal ilmu magnet rezeki. Tentunya waktunya tidak cukup ini ya, mungkin secara Ya. singkat-singkat sampai perjalanan dahsyatnya itu. Nah, kalau terkenal kisahnya Bu Dina ini ya, Bu Dina dari ilmu ini, Bu Dina itu dirubah dari manusia yang berkarakter singa menjadi manusia yang berkarakter kucing. Jadi bisanya Kucing. memang bukan lagi Benar kamu. bukan lagi mengaung tapi mengemeong. Insya Allah, Insya Allah. Seperti itu. Itu luar biasa banget ya, bisa merubah seseorang yang berkarakter begitu dahsyatnya hingga menjadi berkarakter lembut. Tidak ada ya, kucing itu pasti disayang-sayang tuh. Nah, Masya karena Allah. kelembutan kucing itu jadinya disayang banyak orang sehingga keajaiban Allah menghampiri. Silakan Bu Dina. Ya. Terima kasih Pak Agus untuk kesempatan yang diberikan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua sahabat Magnet Rezeki dimanapun Anda berada? Alhamdulillah luar Alhamdulillah, biasa. luar biasa, dahsyat. Masya Ya, senang sekali saya pada hari ini mendapat suatu penghargaan dari MRC untuk menyampaikan beberapa keajaiban yang saya alami. Saya pertama kali mengenal ilmu magnet rezeki ini dari seorang sahabat UMKM saya, yaitu Bunda Ketua kami Korwil di Riau, yaitu Elvia Susri. Ibu. Saat itu kami tergabung di dalam RAN, yaitu komunitas UMKM. Saya bergerak di Roti Cane Sofia pada saat itu. Roti Ada canai. beberapa roti cane, ya, roti cane Sofia, merek nama brand, Masya Tapi Allah. belum sampai tuh. Iya, belum sampai ya. Karena Lanjut, lanjut. kemarin di Bali Ustaz, Pak Bus. Jadi kalau di Bali dia kan harus di-frozen-kan gitu kan. Jadi Hmm. khawatir dia basi, makanya kemarin saya tidak bawa. Oke, Jadi siap. pada saat itu banyak sekali persoalan-persoalan hidup saya, terutama itu persoalan rumah tangga. Dan alhamdulillah setelah mengenal magnet rezeki ini dengan ilmu yang saya terapkan, alhamdulillah saya merasa selesai dengan urusan pribadi saya. Rumah tangga saya yang semula bergejolak, yang tadinya saya sendiri adalah singa, Wah, perlahan dengan mengenal ilmu magnet rezeki ini, saya pengen menjadi kucing karena menjadi singa itu ditakuti ya. Ya, kalau ditakuti orang pada nggak suka gitu, termasuk juga pasangan sendiri pastinya. wow, Tapi setelah saya mempraktekkan ilmu magnet rezeki ini, perlahan-lahan saya pengen menjadi kucing karena saya lihat ini sangat viral sekali kucing ini. Semua orang nggak ada yang nggak sayang kucing. kucing Masya Allah. sayang ya. Kucing masih disayang gitu Ini kan, kucing pengen istimewa ya. dielus-elus. Kucing istimewa, Masya Allah. Saya Oh, berubah, jadi saya berubah. Berubahnya itu dengan ilmu magnet rezeki. Dan ternyata tidak hanya kesingaan yang ada di dalam diri saya, tapi juga pasangan saya. Ya kita ini jodoh kan sefrekuensi ya. iya. Sesama singa, jodohnya singa. Masya Allah. Akhirnya pasangan saya juga perlahan mengenal ilmu magnet rezeki,
dan menjadi keluarga yang sekarang insya Allah adem. Dari penerapan ilmu yang saya terapkan ini, saya pengen gitu, semua keluarga, semua sahabat yang sedang dalam persoalan juga merasakan hal yang sama. Karena ketika kita berada di titik-titik yang tidak tenang itu sangat tidak nyaman dan berimbas kepada banyak hal, kepada anak-anak tentunya, kepada pekerjaan dan juga kepada lain-lain. Jadi saya memang fokus pada saat itu di pembinaan, di coaching Quranic Immunity, mengajak teman-teman, terutama kaum perempuan, untuk menyadari kodratnya sebagai perempuan untuk bersikap lemah lembut gitu. Karena hanya kami nih Pak Agus yang perempuan yang dikaruniai oleh Allah sifat penyayang karena kita semua yang perempuan ini punya rahim. Benar ya Pak Agus ya? Iya, iya, iya. Jadi rasanya malu kalau kita perempuan ini ada yang bersikap tidak lembut seperti itu. Jadi gini, sahabat semuanya ya, ini catatan pertama nih. Catatan pertama dari Bu Dina mengamalkan ilmu magnet rezeki, merubah dari yang berkarakter singa, yang ditakuti, bahkan pasangannya juga singa ya, yang ditakuti, dengan ilmu magnet rezeki, dua-duanya selaras ya, menjadi orang-orang yang saling menyayangi gitu ya. Saling menyayangi, saling mencintai, akhirnya mendekat semua tuh. Orang mau berdekat untuk berkonsultasi bahkan gitu. Pasti juga banyak yang keluar dari mendapatkan solusi dari konsultasi yang dilakukan oleh Bu Dina. Jadi catatan pertama, merubah karakter ya. Ilmu magnet rezeki merubah karakter. Ini catatan pertama. Dilanjut Bu Dina. Iya, benar. Iya, benar sekali. Jadi kita berubah dengan izin Allah, mengenal ilmu magnet rezeki ini kita merubah diri kita merapikan diri kita dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki. Tapi ternyata tidak hanya sampai di situ, Allah terus menguji kita. Setelah kita selesai dalam step yang satu, maka Allah akan menguji ke step yang berikutnya. Dan pada saat itu saya mengalami suatu gejolak yang sangat luar biasa di komunitas kami, di organisasi kami. Dan ketika itu saya merasa mendapat suatu bungkus permen yang luar biasa dahsyat gitu. Tapi saya ingin sekali mempraktekkan ilmu magnet rezeki ini. Saya anggap apa? Ketika sudah selesai dengan urusan pribadi, tentu kita akan naik level. Dan inilah saatnya saya harus mempraktekkan ilmu magnet rezeki ini, tidak hanya sekedar menyampaikan kepada sahabat-sahabat saya, tapi ini Allah menguji saya untuk, yuk praktek seperti itu. Saya menangis ketika guncangan itu datang kepada diri saya. Pilihan lain tak ada bukan adalah praktek ilmu magnet rezeki. Saya lebih memilih diam, dan ketika itu saya ingat sekali dengan pesan Dr. Fikri selalu sekali menyampaikan dalam BOMR-nya untuk gelar sejadah. Gitu. Untuk gelar sejadah. Jadi saya memang masuk dalam gua keajaiban, menerima bungkus ini dengan ikhlas. Saya sampaikan kepada Allah, Allah, saya tidak akan lawan meskipun saya mampu. Allah, saya tidak akan berubah menjadi singa meskipun saya mampu. Saya ingin tetap menjadi kucing karena Engkau ya Allah. Tapi Allah, gitu kan, tolong bujuk hati saya, tolong obati luka hati saya, tolong obati ya Allah. Caranya ya Allah, hanya satu obatnya ya Allah. Bawa saya ke Bali, bawa saya lulus tebus SGS 2 Bali. Cuma itu obatnya ya Allah. Maka saya rela. Ada dua sih sebenarnya. Kasih saya mobil Rocky warna biru ya Allah. Kenapa harus biru? Saya MR Allah. Saya MR. MR itu logonya warnanya biru kan, jadi harus biru Allah, saya bilang gitu. Sambil saya meraungnya juga kayak anak kecil pada saat itu Pak Agus. Jadi setelah saya sholat, saya meraung, saya Garputala. Jadi saya Garputala itu salah satu jurus yang ada di ilmu magnet rezeki pun saya praktekkan. Saya mendapatkan ayat wajalhu robbi rodian. Ya Allah, jadikan aku hamba yang Engkau ridhoi. Jadi lebih kurang 1 bulan saya mempraktekkan ilmu Garputala tersebut, hasil Garputala saya tersebut. Setelah 1 bulan itu saya melihat suatu pergerakan yang sangat luar biasa. Tiba-tiba saya mendapat SBMR yang dikirim sama Allah, berada di dalam jaringan saya nggak kenal gitu kan. Beliau belanjanya juga luar biasa gitu kan, ternyata cukup mendongkrak saya juga. Dari sekian SBMR yang saya miliki, saya tidak ngerti poin pada saat itu, tapi ketika saya tanpa sengaja ada yang beli buku itu Pak Agus, Pak Agus, ada yang beli buku, saya cek poin, ternyata sudah 700-an juta lah seperti itu. Jadi saya hitung-hitung, saya kontak Ibu Dewi Hesni, saya tanya berapa poin segala macam, terus dia bantu hitung,
Terus dia bilang, ini Bu Dina kalau ya, Ibu ini tutup poin, maka Bu Dina tanpa perlu belanja lagi, Bu Dina lolos. Wah, saya gembira, ini benar suatu keajaiban yang luar biasa gitu. Saya pede. Jadi pada saat saya akan vaksin itu, Pak Agus, Iya. pagi-pagi, Bu Dewi Yasni nelfon lagi. Bu Dewi Yasni bilang, Bu Dina coba cek poin. Jadi saya bilang, kenapa harus cek poin lagi? Kan sudah, saya bilang kan, ya coba aja lah katanya. Akhirnya saya ceknya dengan PD itu Pak Agus. Iya. Pak Riko, tolong cek poin saya karena saya akan menyusun baju ke dalam koper. Saya akan segera ke Bali, persiapan ke Bali. Lantas Pak Riko aja bilang apa? Pak Riko bilang, Bu Dina poinnya belum cukup. Jadi beliau tidak bilang kurang, tetapi bilang belum cukup. Disiplin kata banget ya Pak Agus Iya. ya. Dia bilang belum cukup. Berapa kira-kira? Cuma 5 keping katanya. Oh, cuma 5 keping batin saya. Terus saya nanya lagi, 5 keping apa? 5 keping 5 dinar, Masya Allah. Jadi 20 dinar. Saya 25 pertama dinar. kurang ngeh juga kan. Habis itu saya cek, saya perhatikan, wah ini 100 juta juga. Dan tambah ada beberapa, pokoknya total kira-kira 160 juta gitu. Saya udah siap mau vaksin, waktu tinggal 3 hari lagi. Terus saya terduduk, jadi suami bilang, kenapa? Poin saya belum cukup. Dia bilang, vaksin aja, kamu pasti berangkat. Suami saya mengingatkan seperti itu. Kok abang yakin? Ya yakin dong, kita kan magnet rezeki. Dia bilang kan, dari mana belanjanya? Dari Allah katanya. Dia malah menguatkan saya, Masya Allah. Akhirnya saya vaksin, hujan lebat pada saat itu. Saya diantar pakai mobil, pulangnya saya pakai ojek, saya pakai mantel. Setelah pulang saya mampir, saya telepon sebagai bentuk ikhtiar saya, dan kami ketemu dengan salah seorang sahabat saya di Pekanbaru yang kira-kira kalau beli emas itu Pak Agus, mainnya tuh ukurannya 1/4 kilo. Masya Allah. Ya, tapi alhamdulillah nggak beli, nggak nyambung. Dia bilang saya lagi transaksi sawit. Jadi kalau di Riau ini Pak Agus banyak yang investasi di sawit gitu kan. Akhirnya enggak. Sampai malam juga enggak, pada saat itu adalah malam Jumat. Jadi pas malam Jumat itu kita yasinan dengan Pak Ustadz Nasrullah. Pada saat yasinan itu di akhirnya Pak Nas bilang sampai ketemu yasinan di Jumat berikutnya. Saya langsung unmute, saya bilang Pak Nas sampai ketemu di Bali Lombok. Ternyata Pak Nas bilang, iya Bu Dina sampai ketemu di Bali Lombok. Ucapan tersebut adalah doa. Iya, saya anggap itu doa buat saya. Dan malam itu saya datang lagi kepada Allah. Saya bilang ke Allah, Allah, saya hari ini pasrah. Jika engkau berangkatkan saya, alhamdulillah. Tapi jika engkau tidak berangkat pun tidak apa-apa. Karena saya sudah usaha dalam seharian itu, saya merasa sudah maksimal. Tapi Allah, kalau engkau izinkan aku berangkat, ya mbok ya dicukupi semua, kenapa sih Allah? Karena udah sekian tuh udah dicukupi, saya bilang, tinggal dikit lagi Allah gitu. Saya kan, engkau kan lihat Allah, aku sudah usaha, tapi nggak ada yang beli Allah gitu kan. Sekarang ya Allah, kalau engkau berkehendak, saya berangkat. Sengaja aku sholat sunat hajat 2 rakaat karena Allah lillahi ta'ala. Gitu saya bilang. Masya Allah. Paginya Pak Agus, pas Al-Kahfi, tiba-tiba saya memang sedekah 1 juta, 1/4 dinar terhadap guru SD saya pada saat itu yang punya ada persoalan. Begitu saya niat, itu ada yang WA saya Pak Agus. Itu nggak pernah ketemu, dia beli 20 dinar. Terus begitu saya bergerak, 5 dinar. 20 juta kan. Setelah saya bergerak, saya mandi, saya pakai baju, begitu sampai di depan pagar, SMS-nya bergerak lagi. Mbak Dina 2 keping deh yang 5 dinarnya. Masalah. Begitu saya, tadi cuma 1. Terus saya lihat, begitu dinar 1/4 ini berpindah tangan, WA-nya berubah itu Pak Agus. Mbak Dina 4 keping aja deh, yang 5 dinarnya. Masya Allah, saya benar-benar kaget. Saya bilang sama Allah waktu itu, Allah kalau mau tutupin poin saya, tolong tutupin di tanggal 31 hari Sabtu. Tapi ternyata Allah bilang, hari Sabtu itu bukan tanggal 31, tapi tanggal 30. Jadi Allah itu tutupi sesuai harinya, bukan tanggalnya. Maka di hari Sabtu tanggal 30, poin saya jam 11 tertutup semuanya. Masya Allah. Jadi gini sahabat, tadi catatan pertama, merubah karakter. Setelah itu berjalan ilmu money rezeki, memantaskan diri semuanya. Memantaskan diri, memperbaiki hati dan sebagainya. Lalu ber-LOP mau ke sini.
Mau kemana pun kita, kalau Bu Dina tadi kan pengen ke Bali dan Lombok. Lalu ada doanya Gurunda Ustadz Nasrullah mengaminkan sampai ketemu di Iya, Bali. Oke, sampai ketemu di sana. Mungkin ini kickback bahasanya, ya. Iya. ya bahasanya biasa aja mungkin. Tapi untuk seseorang di Bu Dina ini menjadi doa yang sangat kuat dari Gurunda. Nah, di sana ada dialog yang dilakukan Bu Dina dengan Sang Pencipta. Ya Allah, kalaupun kau ridho, berangkatkan aku, kurang lebih kayak gitu ya. Cukupkan poinnya, itu biasa aja tuh. Tapi dengan energi tadi di atas sejadah, maka energinya menjadi dahsyat banget gitu. Bergerak tadi baru sampai pagar, WA-nya sudah bergerak lagi. Allah memberikan apa yang dibutuhkan Bu Dina, bukan yang diminta. Yang dibutuhkan Bu Dina apa? Poin. Maka Allah kasih poinnya itu. Nah, jadi teman-teman, sahabat semua, nikmat mana lagi yang engkau dustakan? Begitu murahnya Allah memberikan kepada kita. Dengan ilmu mana rezeki ini, Bu Dina memantaskan diri, menjalankan ilmunya, sehingga Allah kasih gitu ya Bu Dina ya. Iya, benar sekali. Lanjut Bu. Iya, jadi sampai akhirnya tuh Pak Agus, saya merasakan keajaibannya sangat luar biasa. Sampai-sampai kacamata saya, sepatu saya, tas saya, itu semua Allah yang cukupkan gitu. Parfum saya nggak pernah pakai parfum. Tiba-tiba pada saat itu saya digerakkan Allah ke tempat parfum. Saya lihat ada parfum di situ harganya lumayan. Itu harganya bisa turun dan saya beli. Tasnya juga begitu, sepatunya juga begitu, juga kacamatanya Pak Agus. Itu semuanya saya dapatkan jauh-jauh hari sebelum acara ke Lombok ini. Waktu itu saya sempat ke Sumbar, ke tempat teman. Jadi ini cerita lucu banget nih Pak Agus. Ceritanya teman kuliah, dia pakai kacamata, saya tegur kan. Kacamatanya keren banget, saya bilang kan. Dia bilang apa? Ya iya dong, keren. Saya orang Payakumbuh aja punya kacamata keren. Kamu orang kota kacamata cuma 50.000. Saya tahu harga kacamata kamu. Dia bilang seperti itu. Jadi saya bilang, oh tolong buka kalau memang kacamatanya keren, saya bilang kan. Terus dia buka, apa saya bilang? Makasih ya, ini buat ke Bali, saya bilang. Ternyata benar kacamata itu buat ke Bali. Masya Allah. Iya. Sepatu juga. Saya pengen beli sepatu dari Lebaran, tapi nggak beli. Saya tipe orang yang kalau belum berusaha itu belum beli itu bagus, gitu kan. Tapi Allah paksa saya untuk pakai sepatu. Akhirnya adik saya yang kediamannya saat ini ada di Prancis, tiba-tiba WA, dia suruh pilih, kamu mau sepatu yang mana Kak? Saya pilih. Itu datangnya kirimannya 3 hari sebelum saya ke Bali. Padahal waktu itu kan belum tahu poinnya. Tapi semua kebutuhan saya Allah siapkan. Dan itu bukan kebetulan ya? Ya itu pasti bukan kebetulan. Karena ayat Garputala yang saya dapatkan itu adalah wajalahu robbi rodian. Ketika Allah sudah meridhoi, maka Allah akan mencukupi seluruh kebutuhan. Termasuk juga baju-baju yang diminta oleh para panitia pada saat itu adalah putih, biru, hijau. Dan saya nggak punya semua tuh Pak Agus. Saya nggak punya semua. Sehari sebelum berangkat, semuanya saya beli dan saya dapatkan di satu toko. Yang semuanya stoknya cuma satu semua. Jadi seolah-olah Allah tuh memang peruntukan untuk saya. Karena ada ketentuannya Bu, ketentuan pakai baju hijau dan sebagainya ya? Iya, karena ada ketentuan. Iya, saya nggak punya. Ketika saya beli, saya datangi satu toko, semuanya ada di situ. Dan yang kerennya harganya semuanya cocok dengan harga kantong saya, Pak Agus. Masya Allah. Masya Allah. Dan ini juga menurut saya memang saya tidak ngerti mengenai dinar dan lain sebagainya. Ini baru saja akan saya pelajari. Tapi apa yang sangat keren di sini adalah bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah, tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Bahwa ilmu mana rezeki ini adalah sudah mencakup semuanya. Bagi saya ini pribadi, mungkin ada sebagian disiplin ilmu yang mungkin tidak sesuai, tapi saya sangat menggenggam sekali ilmu mana rezeki ini. Saya mengatakan bahwa saya tidak perlu ilmu lain. Saya tidak memerlukan lagi ilmu yang lain. Selain ilmu mandat rezeki, walaupun sebelumnya saya sering ikut mempelajari ilmu-ilmu yang lain, disiplin ilmu yang lain, tapi saat ini saya mengatakan bahwa ilmu mandat rezeki ini sungguh sangat luar biasa, Pak. Masya Allah. Ini saya mau menitikkan air mata. Saya merinding ini. Benar. Saya sekarang Pak Agus benar-benar sudah melepaskan yang namanya logika. Saya nggak pakai logika. Apapun kata orang saat ini, terserah, saya iakan. Iya benar itu kata kamu. Tapi kata Tuhan saya tidak demikian. Jika Tuhan saya mengizinkan, itu tak ada cerita semua.
Jadi Iya. apa yang tidak mungkin menurut orang lain gitu Pak Agus, dia tidak sependapat dengan saya. Jadi kalau ada yang berbeda pendapat, mau berdebat dengan saya menganggap saya beda alam gitu. Kenapa? Semuanya atas izin Allah. Iya, 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 iya. Jadi dengan satu ilmu yang namanya ilmu magnet rezeki, ini pasti ilmunya Allah ya. Terus kita Iya. menjalankan, menjaga, diantaranya menjaga terumbu karang dan seterusnya ya. Bu Dina ini dipantaskan semuanya, merubah karakternya, dapat keajaiban berkali-kali, dapat suasana rumah tangga yang lebih baik ya Bu ya, betul ya gitu ya. Insya Allah. Di rumah mungkin menjadi Firdaus sebelum Firdaus sesungguhnya ya Bu ya. Masya Allah. Insya Allah Pak Agus. Bukan main. Insya Allah. Yang ada di apa Magnet Rezeki Official mau kurang yakin seperti apa? Ini salah satu testimoni dalam menjalankan ilmu Magnet Rezeki. Ini memang eventnya baru kemarin ya ke Bali dan Lombok. Bu Dina yang tidak tahu, artinya tidak tahu itu dalam arti tidak maksimal dalam pengetahuan dinarnya, bisa berangkat Iya. dengan izin Allah. Bagaimana kita yang sudah lama tidak meyakini? Nah kita yakin aja mau kemana, Allah akan berangkatkan. Bukan persoalan kita yang mampu, tapi yang memampukan adalah Allah. Gitu ya Bu ya? Benar sekali. Allah yang Itu memampukan kita. Itu Pak Agus, kalau kita mau pakai logika, kalau kita mau pakai cara kita manusia mencari 4.000 poin senilai 160 juta itu dalam tempo yang sekian rasanya nggak masuk akal, ya kan? Mau kita telepon, kita janjian butuh waktu sampai habis pun tapak sepatu nih jalan mencari orang yang akan membeli rasanya nggak mungkin gitu. Masya Pak Allah. Agus, tapi kalau tidak karena Allah gitu kan. Iya, iya. Jadi saya sebelum-sebelumnya juga sudah mempraktekkan ilmu ini Pak Agus, magnet rezeki ini sudah begitu banyak sekali keajaiban yang saya alami, mulai dari saya dapatkan motor NMAX hanya bermodalkan dengan zikir gitu kan. Jadi keajaiban-keajaiban yang Iya loh, iya NMAX. hanya dengan NMAX. Pada saat itu sore petang Jumat kan kita biasa 1 jam sebelum Jumat itu kan waktu mustajab Iya, untuk iya, iya. berdoa. Saya tulis gitu dan saya benar-benar dapatkan dalam tempo 2 hari aja. 2 hari Jadi dapat NMAX. dapat. Nah, jadi berdasarkan ilmu yang luar biasa ini dan merubah suami saya yang dari karakternya luar biasa sekarang menjadi suami sosok yang romantis dan menyenangkan. Masya Allah. Ini yang membuat saya akhirnya menjadi takut gitu. Iya, Takut berdebat, takut iya, ketika orang lain menyakiti, saya membalas, saya takut, bukan berarti saya tidak berani gitu. betul, betul. Tapi saya takut Allah tidak sayang, saya takut Allah tidak marah. Allah Jadi marah. teman-teman ya, tadi Bu Dina itu mendapatkan NMAX dalam 2 hari. Tadi juga dalam perjalanan mendapatkan perjalanan gratis ke Bali Ya, dan Lombok. Mungkin bagi sebagian banyak orang mungkin ya, Bali biasa, Lombok mungkin sudah biasa ya. biasa. Mungkin kita juga sudah pernah ke sana. Tapi kalau perjalanan itu dinilai, misalkan gini Bu Dina nggak usah berangkat deh ke Bali Lombok, dikasih 25 juta mau nggak? Gak mau, Nggak mau. 50 juta? gak mau. Nggak mau. Artinya gini sahabat semua, bukan perkara perjalanannya kemana, tapi perjalanannya dengan siapa. Iya, Siapa kita dengan komunitas MR, itu iya. lebih dari yang tadi disebutkan. Kalau mungkin ke Bali tiketnya hanya berapa sih? Ganti Benar, 10 juta ya? Enggak mahal ya? gak, gak perlu ngejar poin segitu ya Pak Perlu Agus ya. ngejar poin. Tapi ketika berangkat bersama-sama komunitas, berangkat dengan teman-teman positifnya, berangkat dengan Iya, sahabat surga insya Allah ya, berangkat dengan gurunda, itu yang nilainya luar biasa. luar biasa. Luar biasa. Dan Allah sudah memantaskan Bu Dina untuk sampai ke sana. Nah ya Bu Dina ada yang tanya nih, oh ya sebelum ini, tadi ada Pak Sapuri, teman kita juga yang di SGS ya, dari Papua. Iya, Papua. Pak Sapuri ya. Pak Sapuri hadir. Lalu ada yang tanya tadi, Bu Dina, jurus favoritnya apa katanya? Di ilmu MR Oh, apa jurus favoritnya? Goa Keajaiban. Gua keajaiban, ya gua keajaiban. Nah nanti bagi Ya, teman-teman yang belum paham apa itu gua keajaiban, masuk ke Telegram ya. Lihat di Telegram iya, itu di materi nomor berapa di sana. Saya tidak ingat nomor-nomornya, tapi di sana ada materi. iya. Keajaiban itu artinya kita menyendiri di atas menghadap kepada Allah, terus bertafakur kepada Allah, terus memuji Allah, terus mengadu kepada Allah dengan sangat-sangat merendahkan diri dengan merasa salah. Gitu ya Bu Dina Iya, ya.
Ya, kalau kayak Iya, gitu. benar sekali. Udah Itu nggak rasanya nikmat. nikmat, artinya bercinta dengan Allah ya, berdialog dengan Iya. bercinta dengan Allah, masya Allah. Itu juga salah satu jurus favorit saya, Bu. Masya Allah. Iya. Gua Ini kan, Pak Agus nih luar biasa. jadi, ya, Pak Agus nih juga adalah salah satu teman hebat saya yang luar biasa. Kita satu TFT ya. satu Juga dia adalah, ya, TFT iya, ya, TFT iya, 2. Dan iya. juga pembimbing-pembimbing di BUS 3 kemarin. Luar biasa. Jadi, teman-teman, kebetulan saya jadi apa ya? Jadi TL ya di bis 3. Iya, Ada Bu Dina di sana. Jadi ini nostalgia aja cerita kemarin yang belum bisa move on kelihatannya. iya, Masya Allah. Karena pengalamannya luar biasa banget. Kebetulan juga saya dengan Bu Dina ini sama-sama di TFT 4 ya? TFT 5 ya? 5, TFT 5. 5 ya, TFT 5 sebelum pandemi. Jadi sebetulnya masih baru-baru juga nih mengamalkan ilmu mana rezeki. Tapi dahsyatnya ini juga merubah saya, merubah Bu Dina. Yang dari karakter tadi Bu Dina sebagai karakter singa, saya yang penuh dengan apa ya, emosi, marah, maunya seperti itu. Alhamdulillah, walaupun mungkin tidak 100% hilang, tapi hatinya sudah ditatai. Nah Iya. inilah yang merubah karakter kita, para pengamal ini menjadi jauh lebih baik. Karena lebih baik itu yang Allah akan cintai, Allah akan ridhoi, Allah akan beri kebutuhan-kebutuhan kita. Lanjut Bu Dina dengan keterangan bungkus permen doa keajaiban. Oh, ini ada yang kasih nih. Doa keajaiban itu di audio nomor 34A, 34B, 34C dari Frian Dimas, Mas Frian Dimas, Mas Allah. Terima kasih nih. Wah, ini pengamal banget nih. Pengamal banget Hafal. mana rezeki nih. Jadi hafal nomornya ya. Terima kasih. Pak Junaidi, Pak Nur Ihsan, Bu Nur Ihsan, alhamdulillah bisa hadir, alhamdulillah. Bu Nur Hayati menerima bungkus permen. Gimana cara keren? Nah, gimana nih cara kerennya untuk menerima bungkus permen? Lalu ada Pak Junaidi. Oh, Pak Junaidi. Oh ya, di SGS 3 juga ya. Ini orang Sikapura nih. Di Bekasi juga dahsyat semua. Allah Maha Sempurna. Nah, ini pertanyaan Bu Nur Hayati nih, Bu Dina. Iya. Gimana cara yang keren untuk menerima bungkus permen dari Allah? Nah, sesuai dengan tema nih tadi nih, bungkus permen. Iya. Iya. Nah, Jadi gini, kalau saya secara pribadi, bungkus permen ini tidak saya anggap bungkus. Jadi kalau bungkus ini sepertinya kita lebih terkesan ini adalah ujian gitu ya. Sementara ujian ini kita pahami hanya untuk orang-orang soleh. Tapi kalau untuk orang berdosa seperti saya rasanya tidak pantas untuk menganggapnya sebagai bungkus permen. Maka sering sekali saya membaliknya menjadi cermin ajaib gitu. cermin ajaib Saya ya. lebih senang, ya, saya lebih senang untuk membujuk hati saya sendiri. Saya jadikan ini sebagai cermin ajaib bahwa persoalan yang datang itu merupakan cerminan bahwa dulu mungkin bukan pada saat ini. Saya pun pernah seperti orang tersebut. Saya pun pernah mengalami hal-hal yang tersebut. Ketika kita diserang orang lain, gitu kan? Ketika kita merasa posisi kita adalah benar, sementara di ilmu magnet rezeki bahwa tidak ada yang benar diri kita, yang benar itu adalah orang lain. Dan di An-Nisa 79 juga dikatakan bahwa semua yang baik-baik itu berasal dari Allah dan semua yang tidak baik itu berasal dari diri kita sendiri. Nah inilah ayat yang menjadi yang begitu saya peluk gitu kan, sehingga bisa menata dan membujuk hati saya sendiri bahwa tidak ada segala sesuatu itu yang datang secara kebetulan. Pasti ada sebab dari akibat dari perbuatan diri kita sendiri. Mungkin tidak pada saat ini, tapi perbuatan kita di masa-masa yang lalu. Jadi ketika ini saya pahami, yang ada itu rasa tertunduk malu kepada Allah gitu kan, bahwa eh, kita itu seperti menerima jula-jula gitu, Pak Agus. Menerima jula-jula atau apa ya, arisan atas apa yang kita lakukan di masa yang lalu. Ini saatnya gitu. Jadi ketika kita merasa kita benar dan melakukan perlawanan, itu rasanya malu. Malu itu kepada siapa? Kepada Allah gitu. Allah. Allah. Akhirnya saya ingat kata-kata dari ketua kita, Pak Arif Bar, selalu mengatakan ketika kita mendapatkan ujian itu harusnya bilang apa? Alhamdulillah ya Allah, Engkau ingin beri aku Oh, apa? keren. Terima kasih Allah gitu. Bahkan kalau bisa kita katakan ya memang wow keren saat ini kita sedang dibalas gitu kan, sedang mendapat pembalasan. Allah terima kasih jika ini jalan bagi Engkau untuk mengampunkan dosa saya. Maka saya terima ya Allah bungkus ini dengan ikhlas, dengan lapang dada. Tapi Allah mohon temani saya ya Allah. Temani saya ya Allah. Kita tidak minta disegerakan bahwa ujian itu segera berakhir,
tapi kita minta Allah temani gitu. Agar apa? Agar kita menikmati setiap episode kejadian demi kejadian yang tidak nyaman ini. Jadi ketika Allah selesaikan persoalan ini tadi, rasanya memang nikmat luar biasa. Sampai kita pada tahap yang namanya keajaiban. Bahwa benar itu Pak Agus, bahwa hidup ini berpola. Ya. Saya memperhatikannya hidup ini berpola. Kenapa? Ketika kita melakukan sesuatu yang tidak baik, gitu kan, ini ada konsekuensinya. Kita akan menerima. Dan ketika kita menerima, saat kita menerima ini, ketika kita tidak menyadari kita bersalah, maka persoalan ini tidak akan pernah selesai. Tapi ketika kita mampu menurunkan garis kebenaran dan kita menerimanya dengan ikhlas, lapang dada, menarik garis kebenaran ini tadi, maka wa may yattaqillaha yaj'al makhraja. Allah akan angkat semua persoalan ini dan memberikan solusi atas persoalan, dan Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka. Jadi ada beberapa At-Tolak ayat 2 dan 3. Jadi ada beberapa ayat ini yang memang saya genggam, saya pahami, saya peluk gitu. Jadi kalau kita ingin dimaafkan oleh Allah, itu tadi, terima dulu dengan ikhlas, akui dulu, jangan sampai kita melakukan perlawanan. Terima ada ujian itu, lalu mengaku salah, mohon kepada Allah untuk didampingi ya dalam didampingi dalam mengarungi ujian itu, dan merasa salah bahwa apapun yang terjadi Allah yang berikan itu karena dosa kita di masa lalu. Dosa di masa lalu. Ya. Nah, Bu, jadi ketika saya pertanyaan mengenai garpu tala. Jika kita ketemu ayatnya tidak positif, bagaimana? Ya, dijadikan sebagai nasihat gitu. Dijadikan nasihat. Ya. Sampai kita ketemu, nanti itu akan terenyuh hati itu. Kita mengaitkan dengan persoalan kita yang ada, ternyata benar. Jadi kalau orang lain yang negur Pak Agus, mungkin kita tidak bisa terima. Iya. Tapi kalau sudah Al-Quran yang negur, wah, ini dahsyat. Paling kita diam-diam aja nih. Iya. Diam-diam merasa bersalah. Jadi jadikan ayat garpu tala itu sebagai cermin ya. Sebagai cermin. Itu bukan untuk orang lain, tapi untuk kita. Untuk diri kita. Kalau berisinya teguran, ya nikmati. Bahwa Allah dengan menegur kita. Nikmati ayat-ayat itu. Jangan langsung, kok gini gitu ya. Itu dulu saya pertama kali belajar tuh gitu. Kok ayatnya gini? Ulang lagi ya. Dicari, ya nggak ketemu. Memang kamu bermasalah, berpersoalan ya. Itulah ya teguran tuh. Tapi nikmati teguran. Jadi Pak Agus, saya dari 5 bulan yang lalu saya garpu tala untuk suatu persoalan yang saya alami gitu kan. Saya ketemu cuma stat sama sabak. Stat sama anamal itu kan, itu isinya tentang burung-burung. Allah akan mengumpulkan burung-burung dalam keadaan bertasbih, dan Allah akan menundukkan gunung-gunung, dan Allah akan menggunakan besi untukmu. Itu aja terus ketemu Pak Agus. Bolak-balik tuh. Dari 5 bulan itu kira-kira saya dapat ayat itu sudah 7 kali. Tentang Nabi Daud dan tentang Nabi Sulaiman. Ya. Nih Bu Dina, nih tadi ada yang bercerita ya, Bu Diah Irianti. Tadi saya boncengan motor, kaki saya terserempet ban truk, Masya Allah. Saya memang berteriak, tapi kemudian saya merenung, saya salah ya Allah. Dia bilang, saya salah apa ya Allah? Maafkan ya Allah, luar biasa. Kemudian kaki saya terasa nyaman lagi, Allah Akbar. Nah ini respon terhadap kejadian yang kita alami ya. Ketika responnya positif, maka akan menghasilkan juga positif. Tapi ketika responnya tidak positif, maka itu juga yang akan terjadi. Nah tadi Bu Diah ini mengalami tapi dia merespon dengan positif. Akhirnya kakinya luar biasa, kemudian kaki saya terasa nyaman lagi. Ya itulah, itu praktek itu ya, praktek dari ilmu ini. Nah tadi Bu Dina bolak-balik tuh ngomongin garpu tala. Jadi garpu tala Al-Quran ini benar-benar sebagai pedoman hidup ya Bu. Benar-benar sebagai cahaya bagi kita, sebagai imam bagi kita. Kemanapun kita mau ketemu satu persoalan, tanyanya Al-Quran. Kalau zaman dulu mungkin tanyanya pihak lain ya Bu. Iya. Yes. Tanya teman A, tanya teman B, namanya keluarnya juga dari pikiran manusia. Pasti keluarannya ada yang memang memberikan solusi, tapi ada yang bukan justru menjadikan solusi, tapi kontra solusi. Kontra solusi. Tapi ketika kita mengenal ilmu magnet rezeki, bahwa persoalan datang dari Allah, maka solusinya juga tanya sama Allah. Harus ngapain kita. Luar biasa.
Nah, dalam luar bergarpu biasa. Bu Dina, pengalaman apa yang mak jelek gitu? Sehingga Gimana, keluar Pak? dalam bergarpu ta'ala ya, tentunya mendapatkan sesuatu dari ayat. Apa ayat yang kira-kira mak jelek gitu ya? Jelek langsung, waduh ini saya banget ini gitu. Allah berikan tegur langsung kepada saya. Ayat apa tuh Iya, kira-kira? Nah, eh, akhirnya setelah itu kan mendapatkan keajaiban ketika kita menerima ayat-ayat itu sebagai cermin ya Bu ya. iya. Jadi pernah suatu kali, Hmm. ya namanya kita manusia, jadi teman-teman juga yang sedang belajar mengamalkan ilmu magnet rezeki ini memang kita berproses gitu kan, tidak bisa langsung, simsalabim kita berubah itu tidak gitu kan, tapi kita juga pasti akan mengalami detoks gitu, mengalami gejolak-gejolak gitu kan. Sebentar kita bagus, sebentar kita tidak. Namanya juga latihan, namanya juga belajar, seperti naik sepeda kan kita nggak bisa langsung gitu kan, tapi teruskanlah. Dan ketika kita mengalami suatu hal dalam dalam segala urusan, jadikanlah Al-Quran ini sebagai petunjuk, sebagai pedoman hidup. Pernah suatu ketika, Pak Agus, Ya. saya ingin mengeluarkan seseorang di dalam grup saya, gitu Oh. kan? Saya merasa tidak nyaman dengan seseorang ini dan saya garputalah karena saya tidak mau mengambil tindakan yang gegabah, gitu kan? Karena kita sudah pahami ilmu yang ada di magnet rezeki. Jadi semua ilmu yang ada di magnet rezeki ini, insya Allah saya praktekkan, gitu kan? Jadi Hmm. sebelum saya mengambil tindakan ini, saya garputala. Saya dapat Sabah ayat 9. Jadi isinya itu Allah mengatakan Allah akan melemparkan kepingan besi dari atas langit dan Allah akan membenamkan ke dalam tanah. Saya kaget, masya Allah, saya kaget. Berarti artinya apa? Jangan lakukan. Maka saya tidak lakukan gitu kan. Dan di ayat berikutnya Allah sampaikan di ayat 10-nya, aku yang akan mengumpulkan burung-burung, aku yang akan menundukkan gunung-gunung, dan aku yang akan melunakkan besi untuknya. Dan berdasarkan dua ayat ini merupakan suatu nasihat sekali yang luar biasa yang tidak bisa saya dapatkan dari siapapun ketika saya bertanya kepada orang lain. Jadi dari sini saya menyimpulkan tidak ada tempat kita bergantung selain Allah. Tidak ada Subhanallah. tempat kita bertanya selain Allah. Sampai hal yang sangat kecil yang menurut orang lain mungkin sederhana, kita tanya itu kepada Allah, kepada Al-Quran. Dan insya Masya. Allah akan mendapatkan jawaban yang betul-betul membuat level galau kita itu sampai pada titik nol. Insya Allah dan tidak akan salah dalam melangkah. Nah, ketika levelnya sudah nol, maka rezeki mudah mendekat ya, Bu. Ya, Masya Allah. Jadi, Datang aja. jadi level galau itu memang kalau mau terjadi keajaiban bagi kita, maka kita harus menurunkan tuh level hati kita ya, yang Harus. mungkin mengeluh, mungkin juga merasa tidak menerima dan seterusnya. Akhirnya menjadi galau nih hati. Ini harus dinolkan. Ya, Salah satu harus, mengenolkannya, ya, harus banget. salah satu cara mengenolkannya adalah dengan Garputala, menzikirkan Ya, Garputala ayat-ayatnya itu, maka ketika levelnya sudah nol, maka rezekinya mendekat. Ketika galau, ya. rezekinya menjauh. Ketika marah, rezekinya menjadi hilang. Gitu ya, Bu ya? Iya, benar. Ya, Jadi ini, juga Pak Agus, ya, bagi sahabat-sahabat yang sudah mengamalkan ilmu magnet rezeki, yang sudah menata hatinya, yang sudah memperbaiki riado-riadonya, hablum minallahnya, hablum minannasnya, ini mesti hati-hati. Yang sudah tahajud, yang sudah duha, yang sudah zikir, ini memang ajaib luar biasa. Jadi yang ajaib di sini tidak hanya yang doa-doa baik saja yang dikabulkan oleh Allah, tapi yang tidak baik pun akan lebih mudah terjadi, bahayanya di sini Pak Agus. kalau yang tidak mudah aja Allah gampang hadirkannya, keajaiban, Iya, apalagi yang mudah, iya, itu akan menjadi iya. biasa gitu ya. Iya, jadi di sini perlu disiplin kata menjadi suatu jurus yang sangat sekali Ya. diperhatikan. Nah, karena Karena insan rezeki itu udah pasti keajaiban yang akan didapat. Bukan lagi yang ya, kalau pengen sore-sore ini pengen somai gitu. Ah, itu udah biasa yang kayak gitu mah. udah biasa Itu udah datang. biasa. Tapi ketika datang, Ya. nih Bu, NMAX-nya. Nah, itu tuh. Masya Allah. Bu, ini udah Bagus. ya. Satu saat saya diundang lagi ketika Rocky warna birunya datang ya Pak Agus. Oh, siap, Sedang siap. di Ya. sedang di order. Kata Allah sedang dalam perjalanan. Masya Allah. Waduh, amin, 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 amin. Amin ya Allah. Segera datang Amin ya. ya. Amin. Segera datang Rocky Amin. warna birunya ya. Ya. Rocky Biru itu MR. biru MR. Rocky itu Ya. Daihatsu ya Bu ya? Daihatsu terbaru ya? Daihatsu. Daihatsu terbaru. Iya. Rocky. Tadi saya di jalan melihat tuh. Rocky, bagus juga ya. Iya, Ya, mobil ya. saya itu masih di Jakarta.
Wih, Masya Allah. Masya Sudah Allah. dibayangin tuh Bu nomornya tuh Bu. Oh ya, Nah, bayangin juga tuh visualisasikan oh nomornya. ya siap Nah, siap. jadi Saya dia udah foto. Jadi kalau ada mobil itu lewat kebetulan dari tempat parkir, saya udah foto itu Pak Gus. hmm, langsung muliakan Iya, pemiliknya ya. iya, Iya, Insya iya. Allah. Ini ada teman dari Bone. Wah, Masya Allah. Ini rasanya hari ini agak agak rekor nih Bu. Ya, Diikuti sudah 302 Masya peserta. Allah. Wah, Masya Allah nih. Saya belum pernah nih sampai segini banyak ini Bu. Rasanya ini Masya orangnya Allah, Budina semua Alhamdulillah. nih. Dari Ini Pekanbaru. orang-orang yang mau ajaib nih, orang-orang Masya hebat Allah. yang sedang diajaibkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Iya. Ada juga nih sahabat Iya, saya dari Kalimantan, Pak Darwais ya, Darwanis ya. Pak Darwanis ini biasanya suka hadir nih, tapi hari ini hadir lagi sudah cukup lama. Bontang juga hadir. Masa ini rasanya udah seluruh Indonesia nih Bu nih. Masya Allah. Oh, iya iya. Wah luar biasa. Pak Ibu semuanya. Waduh ini memang waktunya tidak cukup panjang, tapi kita masih punya waktu sekitar 10 menit Bu Dina. Iya, Saya ingin gali lagi sebenarnya keajaiban-keajaiban yang dari Bu Dina ini. Tadi saya apa tuh terdengar roti cane. Ada cerita apa nih di roti cane nih Bu? roti canai insya Allah akan jadi pabrik. Karena bungkus permennya karyawan saya yang sudah bekerja dengan saya lebih kurang 15 tahun mengundurkan diri. Jadi apa yang sekarang harus kita ucapkan sesuai dengan ilmu mandat rezeki. Wow, keren. Ya. Wow, keren. Jadi harapannya ke depan mungkin Allah nggak mau manual kan selama ini bikinnya manual. Jadi Ya, Allah pengen jadikan pabrik. Jadi nanti kita pakai tetot aja tuh Pak Agus. Masya Allah. Karena salah satu impian saya tulis tuh di keramik pada saat camp. Di Hmm. situ roti canai Sofia mendunia dan menjadi pabrik. Jadi dengan bungkus permen ini saya meng-LOP-kan bahwa ini cara Allah untuk menaikkan rekor roti canai Sofia. Amin, amin terhadap usaha yang sedang dirintis Bu Dina, Sedang termasuk juga dirintis. usaha-usaha yang sedang dirintis oleh sahabat semua yang hadir di Magnet Rezeki Official ini maupun di komunitas Magnet Rezeki yang dimanapun ya. Semoga Allah angkat Iya, semua segala persoalannya, semoga Allah amin. jayakan usahanya, apapun Amin. usahanya. Semoga Allah Amin. pantaskan semuanya itu menjadi wasilah menuju surga Amin. Allah ya. Dan Amin. yang Amin. paling membahagiakan tentunya kita bisa memberangkatkan haji orang tua kita, pasangan Amin. kita, sahabat Amin. kita berhaji bersama-sama semuanya, bukan hanya dalam Iya. komunitas rezeki, tapi semua orang yang kita kenal bisa Allah pantaskan Iya. menuju haji. Masya Allah. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Iya. Iya, Bu Dina, kalau boleh tahu sekarang nih kegiatannya apa nih Bu? Selain menjadi ibu rumah tangga. Ya, saya sekarang ini lebih banyak kepada bimbingan untuk personal Kenal coaching bagi coaching. teman-teman yang persoalan. Ada yang dari berbagai luar kota, itu by phone, by WA. Ada juga yang langsung datang ke rumah, atau saya diundang ke rumah beliau. Mhm. Juga ada di arisan. Arisan nih paling banyak arisan di masjid. Dan alhamdulillah saat ini saya juga sedang menata di rumah. Ruang tamu saya ini jadikan kantor sekarang nih, Pak Masya Agus. Allah. Ya. Ya. Iya, jadi teman-teman yang memang butuh secara privat silakan datang ke rumah gitu kan. Yang pengen Ini Bu lebih Dina, bayar nggak Bu Dina eh katanya. pengen curhat. Ya pengen curhat bayar nggak Bu Dina katanya. Bayar nggak Pak Agus? Iya bayar nggak katanya. Ya, kalau saya ada juga buka yang kelas pada hari Sabtu Profesional itu ya. di rumah. Di Hmm. rumah itu nggak bayar. Tapi kalau yang secara pribadi mungkin ada berbayar karena kita meluangkan waktu dan kita fokus kepada satu persoalan saja. Kita benar-benar menggali akar persoalan dari klien tersebut sehingga dia tahu apa yang harus diperbaiki, apa yang harus ditambal, sehingga dia benar-benar mendapatkan suatu pembinaan untuk berubah ke arah yang lebih baik.